nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadah wal istifadah wal hatta ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wal jalala al khairi wal huda ibtigha'a mardatillah wa linaili syafa'ati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba safil hani ya wahhab ya ghani ya wahhab ya ghani ya wahhab ya ghani. Allahumma ighnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil mukarrabin ya rabbu ya karim ya rabbu ya rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Hadratul muhtaramin, semua yang hadir, semua yang memandang, semua yang melihat, dan semua yang mendengarkan, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita dan melindungi kita dalam keridhaannya dunia dan akhirat. Pada malam hari ini kita akan belajar bersama-sama, mengkaji bersama-sama, dan mudah-mudahan kita mendapatkan manfaatnya. Walaupun di dalam kajian-kajian ini terdapat kekurangan-kekurangan dari Al-Fakir mohon agar seluruh yang memandang, seluruh yang mendengarkan dapat mendengarkan dengan sebaik-baiknya. Pada malam hari ini kita memasuki dari kitab Mukhtasar Latif yang disarahkan, kita ambil sarah dari keterangan sedikit dari kitab Syamsul Munirah karangan Habib Ali bin Hasan bin Abuya Habib Hasan Baharul. Kita sampai di bab haji, bab permasalahan tentang haji. Wajibul haji wal umrah 'ala muslim al-baligh, dan wajib menunaikan ibadah haji dan menunaikan ibadah umrah bagi setiap muslim yang baligh, yang telah berusia baligh, al-aqil, yang telah berakal, al-hur, yang merdeka, tidak terikat dan tidak menjadi seorang budak daripada orang yang lainnya, al-qadir, yang mampu. Jadi haji ini diwajibkan bagi seorang muslim yang baligh dan yang berakal, yang merdeka, dan yang mampu. Dari kalimat ini bisa kita ketahui bahwa ada muslim-muslim yang tidak wajib untuk menunaikan ibadah haji. Nah, kita lihat dulu haji ini apa? Haji menurut bahasa al-hajj lughatan al-qasdu. Haji ini menurut bahasa adalah berkeniatan, bertujuan, dan bermaksud. Wasar'an, dan menurut syara', menurut syariat, menurut isyarah, syarahnya, qasdul baitil haram lin nusuki, berkeniatan, bertujuan menuju
Baitul Haram yaitu Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Allah Ibrahim pada masanya, linusuki untuk menunaikan ibadah. Wal umrah, sedangkan umrah lughatan az-ziyarah, menurut bahasa adalah ziarah. Berziarah ini umrah. Jadi kalau seseorang berangkat umrah, ini menurut bahasa umrah ini adalah ziarah. Wa syar'an, dan menurut syara ziaratul Baitul Haram linusuki, berziarah menuju Baitul Haram yaitu Ka'bah untuk menunaikan ibadah. Ini diterangkan di kitab Yaqutun Nafis halaman 68. Untuk kita ketahui bahwa ibadah haji ini adalah ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak telah lampau waktunya. Bahkan para anbiya wal mursalin itu semuanya haji. Bahkan seluruh para anbiya wal mursalin, para nabi dan para rasul itu semuanya haji. Karena itu ibadah haji ini termasuk daripada keistimewaan, kekhususan bagi umatnya, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan, "Ma min nabiyyin illa wa hajjal bait." Ma min nabiyyin illa wa hajjal bait. Tidak ada seorang nabi pun kecuali ia telah menunaikan ibadah haji. Jadi semua para nabi dan semua para rasul mereka menunaikan ibadah. Ada sebagian beberapa ulama yang mengecualikan, ada beberapa nabi dan ada beberapa rasul yang tidak menunaikan ibadah haji. Di antaranya adalah Nabi Allah Hud. Ini pendapat ulama ya, pendapat ulama. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Allah Hud tidak menunaikan ibadah haji. Kemudian Nabi Allah Soleh, Nabi Allah Soleh juga tidak menunaikan ibadah haji. Tapi sejak dari Nabi Allah Adam sampai Nabi baginda Nabi Muhammad SAW itu semuanya beribadah haji. Listighalihima bi amrin, karena sibuknya mereka dengan urusan umat. Karena sibuknya mereka dengan urusan umat. Tapi ada beberapa hadis yang menunjukkan bahwa keduanya, yaitu Nabi Allah Hud dan Nabi Allah Saleh, adalah semuanya juga melakukan ibadah sebagaimana yang disebutkan di hadis-hadisnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan diriwayatkan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri, bahwasanya beliau mendengar dari guru beliau, dan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala inna qabra Nuhin, sesungguhnya makamnya Nabi Allah Nuh, wa Su'aibin, dan Nabi Allah Su'aib, wa Salihin, dan Nabi Allah Saleh, fima baina rukni wal maqam wa Zamzam. Ini hadis yang diriwayatkan dari Al-Imam Hasan Al-Basri. Tapi yang jelas dan yang pasti ada makbarah-makbarah dari para anbiya wal mursalin yang tersebar di seluruh dunia. Seperti Nabi Allah Hud ada di Yaman, Nabi Allah Saleh juga. Yang benar yang mana? Wallahu a'lam. Dan diriwayatkan dari baginda Nabi Muhammad SAW yang mana tentang masalah makbarah para anbiya wal mursalin, bahwa telah dikuburkan di antara makam dan di antara rukun dan di antara Zamzam 99 nabiyan,
nabi. Minhum Ismail, di antaranya adalah Nabi Allah Ismail. Jadi ini periwayatan dari mereka para ulama yang terkuburkan, yang dikuburkan dan dimakamkan di mana? Di Magam, terus kemudian di mana? Di Zamzam, di Rukun. Ketika kita tawaf di situ terdapat kuburan para anbiya wal mursalin berapa? Ada 99 makam. Nah, karena itu saking bahasanya isyarat para ulama ketika mereka menunaikan ibadah haji, mereka tidak meninggalkan tempat-tempat suci karena mereka meyakini di situ terdapat peninggalan-peninggalan para anbiya wal mursalin. Dan diceritakan bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada siapa? Kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Diceritakan ketika Allah memerintahkan dengan Nabi Allah Ibrahim, wa'adzin fil nasi bil hajj. Wa'adzin fil nasi bil hajj, dan sampaikan atau serukan kepada seluruh manusia untuk menunaikan ibadah haji. Ini ada di surat Al-Hajj ayat 27. Maka Nabi Allah Ibrahim, beliau mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, wa ma yablughu sauti?" Ya Allah, apakah suaraku sampai pada setiap orang yang ada di sana? Di mana? Mereka tinggalnya di mana? Ada yang di Afrika, ada yang di Ethiopia. Sedangkan ketika itu Nabi Allah Ibrahim hanya di kota kecil yang bernama Isyata, lembah Ad-Dihamah yang disebut Makkah. Manusia ini nyebar seluruh dunia. Kalau kata-kata An-Nas berarti seluruh manusia yang ada di dunia. Bagaimana suaraku sampai ke sana ya Allah? Maka Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada Nabi Allah Ibrahim Khalilullah. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Faqala adzin wa 'alayyal balagh. Serukan, dan aku, kata Allah Subhanahu wa taala, yang akan menyampaikan. Begitu Nabi Allah Ibrahim menyerukan kepada manusia untuk menunaikan ibadah haji. Dengan berjalannya waktu, berjalannya tahun, berjalannya masa, maka seperti yang kita ketahui, manusia berbondong-bondong untuk menunaikan ibadah haji. Bahkan mereka berebutan untuk sampai ke Ka'batullah untuk menunaikan ibadah haji. Tandanya apa? Suara Nabi Allah Ibrahim disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke telinganya manusia-manusia itu. Melalui siapa? Melalui para nabinya, melalui para utusan-utusannya, untuk menyampaikan dan menyerukan agar seluruh umat-umatnya diperintahkan menunaikan ibadah haji. Kemudian disebutkan pula Nabi Allah Ibrahim mengatakan, "Ya ayyuhan nas, innallaha kataba 'alaikumul hajja fahajju." Ketika itu Nabi Allah Ibrahim berdiri di atas batu dan beliau menyampaikan, "Wahai para manusia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kalian untuk beribadah haji. Maka ibadahlah kalian haji. Tunaikanlah ibadah haji." Fasami'ahu man fis sama'. Maka mendengarkan suaranya Nabi Allah Ibrahim siapa? Orang-orang yang ada di langit. Orang-orang yang ada di langit. Maka mendengarkan pula orang-orang yang ada di bawah, yang tinggal di atas muka bumi. Walaupun yang ada di dalam perut ibunya ketika itu mendengarkan suara Nabi Allah Ibrahim.
walaupun di dalam perut ibunya yang berbentuk janin, itu ketika itu waktu itu semuanya mendengarkan suara Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Faman ajaba barrah, barang siapa yang ketika itu menjawab, barang siapa yang ketika itu menjawab, lebih menjawab sekali, hajja marrah, maka dia akan menunaikan ibadah haji sekali. Waman ajaba marratain, barang siapa yang ketika itu menjawab 2 kali, lebih hajja marratain, maka Allah mentakdirkan orang tersebut dapat menunaikan ibadah haji 2 kali. Waman ajaba salat, dan barang siapa yang ketika panggilan itu disampaikan oleh Nabi Allah Ibrahim dan disampaikan oleh Allah sampai kepada mereka ini 3 kali, hajjah salatan, maka niscaya orang tersebut akan menunaikan ibadah haji 3, dan begitu seterusnya. Lebih. Karena itu panggilan ketika kita tawaf kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kalimat labbaik Allahumma labbaik Allahumma la. Nah, begitu seterusnya. Dan ibadah haji ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diwajibkan bagi seluruh umatnya baginda Nabi Muhammad pada tahun kenabian yang ke-6. Pada tahun hijrahnya Nabi Muhammad SAW yang ke-6. Ini al-rajih menurut pendapat seluruh para ulama. Cuma bahasanya ibadah haji ini bagi orang-orang yang mampu. Kemudian baginda Nabi Muhammad SAW telah menunaikan umrah beliau dikala kehidupan beliau kapan dan berapa kali. Rasulullah SAW selama seumur hidup beliau menunaikan ibadah umrah sebanyak 3 kali. Salah umrah 3 kali umrah. Umrah yang pertama Umrah Hudaybiyah, ketika umrah Hudaybiyah. Umrah yang kedua Umratu Ghazwati Hunain. Umrah ketika perang Hunain. Dan yang ketiga Umratul Qadha minal amil muqbil. Umratul Qadha minal amil muqbil. Itu yang ketiga. Umrah qadha di am yang akan datang. Dan disunahkan bagi setiap muslim, bagi yang mampu untuk menunaikan ibadah umrah apabila belum mampu haji. Nah, al-hajj yukaffiru shaghair. Ibadah haji ini dapat melunturkan, menghapuskan as-shaghair wal kabair, dosa-dosa kecil maupun dosa besar. Beruntunglah bagi orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bisa menunaikan ibadah haji. Karena ibadah haji ini adalah salah satu sarana untuk melunturkan semua dosa. Entah itu dosa yang kecil maupun dosa yang besar.
Karena itu beruntung. Ada alal mu'tamad. Ini pendapat seluruh para ulama. Seluruh para ulama berpendapat bahwa orang yang menunaikan ibadah haji, dengan ibadah haji ini maka akan menjadi hilang, luntur semuanya dosa-dosa, dari dosa-dosa kecil maupun dosa-dosa besar. Allahu Akbar. Karena apa? Karena ada doa dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa doanya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Allahumma ighfir lil hajj. Ya Allah, ampuni dosa-dosanya bagi orang-orang yang menunaikan ibadah haji. Wa liman istaghfara lahu, dan bagi orang-orang yang dimintakan ampun oleh orang-orang yang menunaikan ibadah haji. Karena itu beruntung bagi orang-orang yang menunaikan ibadah haji dan orang-orang yang dimintakan ampun oleh orang-orang yang menunaikan ibadah haji. Allah, enaknya kalau bisa haji. Enaknya kalau bisa haji. Mudah-mudahan kita semua dan para hadirin semuanya insya Allah bisa menunaikan ibadah haji dan digolongkan dari orang-orang yang berangkat haji dengan ridhonya Allah. Dan itu semua atas kehendaknya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ahkamul haji wal umrah. Hukum haji dan umrah. Hukum haji dan umrah. Hukum haji dan umrah ini ada 5. Ahkamul haji khamsatun. Hukum haji ini ada 5. Yang pertama, fardhu ainin. Yang pertama adalah fardhu ain. Seperti hajinya kaum muslimin. Hukum haji ini ada 5. Ini diambil dari kitab Al-Bajuri, juz pertama, halaman 330. Yang pertama adalah fardhu ain. Yang kedua fardhu kifayah. Fardhu kifayah seperti apa? Ihya'il Ka'bah. Jadi daripada Ka'bahnya sepi kosong, maka dia menunaikan ibadah haji biar Ka'bah itu tidak sepi dan tidak kosong. Paham? Kayak sekarang ini banyak dari kaum muslimin wal muslimat yang dibatasi untuk tidak boleh menunaikan ibadah haji karena ini masuk fardhu kifayah. Yang ketiga, mandub, sunnah. Yang ketiga, sunnah. Ini hajinya anak kecil. Hajinya anak kecil ini sunnah, bukan wajib. Anak kecil diajak berangkat haji. Umur berapa? Umur dia belum balik. Selama anak itu belum balik, ini sunnah hukumnya, bukan wajib atas anak itu. Seumpama ayahnya orang kaya, sehingga dia mengajak anaknya untuk berangkat haji. Nanti kalau sudah selesai balik, dia masuk balik, maka dia tetap wajib ibadah haji kalau dia mampu. Jangan beralasan bahwa isyadah, kemarin waktu umur 10 tahun sudah pernah haji. Kemarin waktu umur 10 tahun sudah pernah haji. Jadi gak bisa. Dia harus menunaikan lagi, wajib kembali. Yang keempat, haram. Ada ibadah haji untuk seseorang yang hukumnya
haram. Jadi ada yang wajib dan ada yang haram. Yang bagaimana? Apabila sesuatu yang berbahaya akan terjadi padanya. Contoh, dia sudah tua, sudah sakit-sakitan, dia sudah meyakini kalau dia ini berangkat haji, ketika tawaf dia akan wafat. Dia meyakininya karena dia sudah tidak mampu, tapi dia berkeinginan untuk tetap memaksakan diri untuk menunaikan ibadah haji. Maka hukumnya tidak boleh. Doror buat dia. Doror, tahu doror? Bahaya. Gak boleh. Jadi tetap kalau sekiranya dia mampu dan dia sehat, walafiat, dia merasa bahwa dirinya mampu, tidak ada penyakit pada dirinya, maka diperbolehkan. Kalau dia tahu bahwa kalau saya menunaikan ibadah haji ini adalah satu bahaya untuk saya, tapi dia melanggar. Dikatakan oleh dokter, kamu jangan haji, sebab kalau kamu haji nanti kamu sel-selan, susuan. Apa bahasa susuan itu? Berdesak-desakan dengan orang, kamu nafasnya nggak tekan. Karena waktu haji itu ribuan dan jutaan manusia kan kumpul jadi satu ya. Terus kemudian ketika tawaf ya saling berebutan seperti itu. Kesian. Maka buat dia hukumnya haram. Tapi kalau dia merasa bahwa dirinya sehat, dirinya mampu, dirinya memiliki isyarat kekuatan untuk menunaikan qadha, tidak apa-apa. Paham? Atau orang yang memiliki penyakit, orang yang memiliki penyakit khusus seperti penyakit asma, ketika dia susuan dia nggak kuat, ya dia nggak kuat, ya itu nggak boleh, tidak boleh. Walhasil apabila dia mengetahui di depan ketika ia nanti berangkat sampai di Mekah atau sebelum sampai di Mekah terjadi suatu bahaya pada dirinya, ia mengetahuinya, maka dia dengan sengaja berangkat untuk menunaikan ibadah haji tersebut, maka hajinya maksudnya apa? Haram. Yang ketiga, yang kelima, makruh. Makruh ini seperti apa? Ya tadi, dia ragu-ragu. Nanti kalau saya ibadah haji, kesehatan saya bagaimana ya? Tenang, pasti di haji. Nanti kalau di haji ini pasti semuanya jadi sehat. Nah, dia berangkatnya ragu-ragu. Tapi dia tetap berangkat. Dalam keraguan ini muncul hukum makruh. Paham? Muncul hukum makruh. Karena itu kalau kita sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menunaikan ibadah haji, yakinlah Allah yang memberikan kekuatan, Allah yang memberikan kesehatan, Allah yang memberikan keselamatan, Allah yang memberikan semuanya. Ketika engkau sudah sampai, maka apapun yang terjadi pada dirimu sesuai dengan keyakinanmu. Paham? Apapun yang terjadi pada dirimu sesuai dengan keyakinanmu. Apabila Allah mentakdirkan sesuatu yang baik, maka kita akan mendapatkan kebaikan di dalam ibadah haji ini. Dan apabila kita berkeyakinan yang kurang baik, masih was-was, masih ragu dengan qudratullah, dengan apa yang akan terjadi pada kita, ya kita maksudnya makruh. Paham? Karena itu yakin. Banyak ulama-ulama kita, alhamdulillah, mereka ketika mau berangkat dalam keadaan sakit, mereka ketika mau berangkat dalam keadaan kurang sehat, dengan keyakinan yang kuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kepada kudrahnya Allah Subhanahu wa taala, sampai selesai menunaikan ibadah haji mereka dalam keadaan sehat. Mereka dalam keadaan sehat walafiat. Ada pula ulama-ulama kita yang ketika mereka berangkat dalam keadaan sehat walafiat,
Tapi ketika menunaikan ibadah haji, mereka dalam tahu-tahu Allah mentakdirkan Allah mencabut nyawa mereka. Tandanya apa? Keistimewaan untuk mereka. Allah memberikan keistimewaan untuk mereka. Bukan satu hal yang dinamakan makruh atau haram. Karena apa? Berangkatnya sehat walafiat. Ketika itu sampai di pertengahan mereka dicabut nyawanya oleh Allah. Tandanya Allah memberikan keistimewaan terhadap mereka. Mudah-mudahan kita mendapatkan keistimewaan tersebut. Keistimewaan dunia dan keistimewaan akhirat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan ini semua ibadah haji ini paling tidak dan seharusnya dijalankan sesuai dengan syariat-syariat yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, langsung diturunkan dari para ulama-ulamanya sampai kepada kita. Karena itu kita kembali lagi, kewajiban bagi seorang muslim yang menjalankan ibadah haji adalah satu, dia beragama Islam. Yang kedua sudah yang ketiga al-aqil, orang yang berakal, baligh dan berakal. Yang keempat al-haud, orang yang merdeka. Yang kelima adalah al-qadir, orang yang mampu. Ya, paham? Orang yang mampu. Nah, kemudian kita lanjutkan kembali syarat-syarat haji. Tadi sudah syarat-syarat, tadi sudah arkanul hajj, rukun-rukun haji. Rukun-rukun haji. Satu, al-ihram. Wa huwa an-niyatu bil qalbi, yaitu niat di miqat dalam hati. Niat ini dibaca di dalam hati, hukumnya wajib. Niat ini dibaca di dalam hati, hukumnya wajib. Diucapkan dengan lisan, hukumnya sunnah. Contoh niat, nawaitul hajj lillahi ta'ala, atau ahramtu bihi lillahi ta'ala. Paham? Kalau menghajikan orang, niatnya bagaimana? Nawaitul hajj an fulan bin fulan. Saya niat haji untuk fulan bin fulan lillahi ta'ala. Nawaitul hajj wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, itu niatnya. Nawaitul hajj wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Kalau untuk orang lain, nawaitul hajj an fulan bin fulan wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Ini nih niat ketika ihram. Yang kedua, al-wuquf bi Arafah. Yang kedua, al-wuquf bi Arafah. Yang ketiga, at-tawaf. Tawaf.
Yang keempat as-sa'i. Sa'i itu berlari-lari kecil. Berlari-lari kecil. Yang kelima al-halqu awit taksir. Al-halqu itu artinya gundul. Gundul, memotong rambut atau memotong rambut sedikit. Kalau perempuan cukup sedikit rambut yang dipotong, jangan digundul. Kalau laki-laki gundul lebih baik. Kalau tidak mau gundul ya potong sedikit. Terakhir at-tartib mu'adhamul arkan, menjalankan secara tertib. Kitab Yaqutun Nafis halaman 69. Ihram dulu. Setelah ihram wukuf di Arafah. Kemudian ibadah tawaf, sa'i, potong rambut. Sedangkan arkanul umrah, rukun-rukunnya umrah, satu, ihram. Yang kedua, tawaf, nggak pakai. Jadi wukufnya itu nggak ada. Umrah itu tidak pakai wukuf. Kelebihan haji hanyalah ada wukufnya saja. Selebihnya sama. Jadi ada ihram, ada tawaf, ada sa'i, ada al-halqu wa taksir, ada terakhir tartib. Wajibatul hajj sittatun. Wajibatul hajj sittatun. Kewajiban-kewajiban yang dilaksanakan ketika haji itu ada 6. Yang pertama, kaunul ihram minal miqat. Adanya ihram di miqat. Kalau kita insyaallah terdorong daripada orang-orang yang haji tahun depan, nanti masalah miqat sudah ditertibkan oleh pemerintah Saudi. Sudah ada tempatnya masing-masing. Nanti dikasih tahu, sini tempatnya miqat. Ada nanti miqatnya pesawat dan lain sebagainya. 2. Ramyul jimar salat, melempar al-jimar. Jimar itu batu-batu kecil, jumrah. 3 kali. Yang ketiga, al-mabit di Muzdalifah. Al-mabit di Muzdalifah. Al-mabit artinya nginap di Muzdalifah. Kemudian al-mabit di Mina, nginap di Mina. Layali tasyrik, malam-malam hari tasyrik di bulan haji itu. Tanggal berapa? Hari tasyrik itu tanggal berapa saja? Tanggal berapa? 11 sampai 13. Ini hari-hari tasyrik. Nginepnya di mana? Di Mina. Terus kemudian tawaful wada.
perpisahan. Tawaf perpisahan. Kewajiban umrah ada dua. Satu, kaunul ihram minal miqat. Ihramnya dilaksanakan di tempat miqat. Yang kedua, at-taharrus, menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan ketika ihram. Saya minta maaf, dari wajibatul hajj ada pula yang terakhir, menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan ketika ihram. Karena itu ketika umrah juga ada at-taharrus anil muharramat fil ihram. Nah, kelas sudah ditulis semua? Furudul umrah arba'atun al-ihram, summa tawaf, summa sa'i, summa al-halq wa taksir wa wajibatuha al-ihram minal miqat. Ini yang di sini cuma satu aja, tapi yang di kitab Syamsul Munirah ada dua. At-taharrus anil muharramat, menjaga diri dari bab-bab yang diharamkan ketika ihram. Karena ini sangat penting. Karena apa? Karena ini sangat penting. Kadang-kadang seseorang kurang menjaga ketika dia menjalankan ibadah haji, ketika dia ihram. Karena itu sangat penting sekali agar orang tidak melampaui batas dari batasan-batasan yang sudah disyariatkan agama. Seperti apa? Memburu binatang nggak boleh ketika haji. Jadi ada hal-hal atau maaf berhubungan dengan istri. Jadi tidak boleh. Hampir-hampir ada beberapa ulama yang mengatakan ibadah haji ini hampir sama dengan ibadah sholat. Ketika engkau tawaf atau umrah, ketika engkau tawaf itu nggak boleh sambil nyemil. Nggak ada tawaf itu sambil nyemil. Ya, nggak ada. Sholat begitu pula. Wa afdhalul ibadah as-shalah, dan paling sebaik-baiknya ibadah adalah sholat. Karena itu menjaga diri, jangan sampai isyadah membunuh atau menjalankan hal-hal yang dilarang di dalam ibadah haji. Dari atas sampai bawah, dari bawah sampai atas, ada yang mau ditanyakan dari ikhwan ini? Naam Salihin, indak soal. Indak soal. Ini babul haji. Apabila seseorang, ini ada satu pembahasan yang bagus. Apabila seseorang ketika dia berniat, ketika ihram, dia ragu dengan niatnya dalam membaca
Apakah benar atau tidak bacaannya? Apakah benar atau tidak bacaannya? Karena biasanya diajari nawaitul hajj wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Dia niat membaca itu, dia ragu dengan bacaannya benar atau tidak. Karena dia adalah orang Jawa deles, orang Jawa tulen, untuk belajar bahasa Arab atau kangelan. Niat insun. Walhasil dia berusaha untuk mengolah lidahnya agar dia bisa mengucapkan niat secara benar. Tapi dia ragu. Bagaimana dengan ihramnya? Bagaimana dengan ibadah hajinya? Maka dikatakan di dalam kitab Fatwa halaman 191, la yadur. Tidak berbahaya, tidak apa-apa. Enggak apa-apa. Jadi kalau seseorang sudah berusaha semaksimal mungkin, kemudian terjadi kesalahan sedikit-sedikit, ya, kesalahan sedikit-sedikit dalam pengucapan niat dari lisannya, tidak perlu ragu. Sesungguhnya la yadur. Tidak berbahaya, tidak. Jadi tetap sah saja ibadah hajinya. Karena memang dia bukan orang yang mampu untuk mengucapkan dengan sempurna. Walaupun di sini sudah di waktu manasik dia sudah mengikuti belajar dengan sebaik-baiknya, tapi ternyata ketika sampai di tempat mikot, hatinya goncang. Dia seakan-akan takut. Ini habis ini sampai Ka'bah, ini rumahnya Allah. Wah, dosaku besar ini, sampai dia mengucapkan ragu-ragu dalam pengucapannya. Ini bagaimana? Ini bagaimana? Tidak apa-apa. Jalankan saja ibadah haji. Ada yang mengatakan dan ada yang pernah bertanya dengan Al-Bagiri Habib, bagaimana seseorang ketika ibadah haji dia tawaf, di situ dia sudah mengucapkan labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik innal hamda, dibaca semuanya, dia enggak hafal, dia hanya mengikuti guide-nya atau mengikuti yang mengajarkannya. Kemudian apa yang harus dibaca dia enggak hafal juga. Maka dia membaca sholawat, enggak apa-apa. Tidak apa-apa. Yang jelas sudah dibacakan, dia sudah mau belajar, dia sudah mau menjalankan ibadah, jalankan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Rahman. Kemudian mungkin dari kita ini sering mendengarkan lantunan-lantunan sholawat isyadah, ya karim, kif ya karim mana? Hadis baginda Nabi Muhammad SAW, ada seorang Arabi, beliau mengelilingi Ka'bah sambil mengucapkan ya karim. Kemudian Rasulullah SAW mengikuti beliau, dan Rasulullah SAW pun mengikuti di belakang beliau sambil mengucapkan ya karim. Sampai kemudian orang Arab itu mengatakan, kenapa kamu mengikuti ucapanku? Maka Rasulullah SAW pun tidak menjawab, hanya mengikuti sampai membuat orang Arab ini jengkel. Ketika orang Arab ini tawaf, sampai mengatakan, demi Tuhan, demi Allah Subhanahu wa taala, dan demi nabinya kota ini, maka aku akan adukan engkau dengan Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, kamu tahu siapakah Nabi? Dia bilang, seumur hidupku aku belum pernah ketemu. Aku sudah masuk Islam tapi aku belum pernah ketemu Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW menjawab dengan sabdanya, aku nabimu. Kemudian beliau orang Arab tersebut tertunduk di hadapan Rasulullah dan merangkul, memeluk baginda Nabi Muhammad SAW. Seraya mengatakan, demi ayahku dan demi ibuku, aku ini adalah orang yang cinta dengan engkau, dan
aku berkeinginan untuk mendapatkan ampunan Allah karena engkau. Maka Rasulullah SAW kedatangan wahyu. Malaikat Jibril alaihissalam datang kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan mengatakan bahwa orang Arab tersebut sudah diampuni karena doanya, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Dan barang siapa yang tawaf sambil mengucapkan ya Karim, yaitu menyebut keagungan kemuliaan nama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa. Ini hadis. Tapi ketahuilah ya ikhwan, ada hadis banyak sekali dari ulama yang mengatakan ini hadis dhaif. Tapi untuk fadilatul amal semua bisa kita amalkan dan itu tidak masalah. Paham? Paham? Jadi kalau kesulitan untuk membaca doa, ya Karim, ya Karim, panjat nama Allah dan sebut nama Allah dengan memakai nama-nama Allah yang mulia, Asmaul Husna, wabil khusus Al-Karim, Allahu Al-Karim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha mulia dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha dermawan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha pemurah. Dia akan memberikan semua apa yang menjadi permintaan hamba-hamba. Entah secara langsung ataupun tidak, itu tergantung Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita kalau sampai Mekah kelak, mudah-mudahan Allah menyampaikan kita ke Mekah. Kita panjatkan nama Allah, kita sebut nama Allah, kita agungkan nama Allah agar Allah mengampuni kita dan Allah menggolongkan daripada orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita digolongkan dengan mereka. Jangan lupa nanti kalau sudah sampai Mekah, minta dan doa kepada Allah, ya Allah, seperti yang dulu pernah kita ajarkan. Minta sama Allah banyak-banyak. Ya Allah, golongkan aku daripada orang Mekah dan golongkan aku daripada penghuni Mekah. Barang siapa yang digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penghuni Mekah, selamat dunia dan akhirat. Sebagaimana sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, Allah akan memberikan keselamatan bagi orang-orang yang menjadi penghuni Mekah dan penghuni Madinah. Karena itu dulu pernah kita ajarkan doa untuk kita digolongkan daripada penghuni Mekah dan penghuni Madinah. Jibril doa. Mana doa? Mana doanya kemarin? Mana doa catatanmu yang kemarin mana? Khalas, katabna. Sudah kita tuliskan. La, khalas. Aina. Ben terus. Sudah kita tuliskan. Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik. Ini sudah ada. Yang nulis waladi Idrus, yang nulis anakku Idrus, alhamdulillah. Pernah kita tulis di sini ya, kita tuliskan di sini bersama-sama, ya. Nah, Habib Husin, berarti kamu tidak hadir. Ini doa adalah agar kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada penghuni Makkah dan penghuni Madinah. Alangkah indahnya kalau kita bersandingan dengan baginda Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik. Ya Allah, berikanlah aku rezeki untuk wafat dalam keadaan meninggal dalam keadaan mati syahid. Mati syahid di jalan-Mu ya Allah. Entah melalui perantara ta'lim. Orang yang meninggal ketika sedang masa belajar, maka dia meninggal dalam keadaan syahid yang pertama. Kemudian pekerja untuk memenuhi menafkahi anak dan istrinya, itu juga syahid. Dan berbagai macam cara untuk mendapatkan syahid. Salah satunya adalah dengan kita selalu berdoa dan memohon kepada Allah. Sebab Allah yang memberikan syahid itu. Belum tentu seseorang dipanggil untuk menjadi seorang mujahid yang mau berperang, kecuali kalau Allah sudah membukakan pintu hatinya
untuk menjadi orang yang wafat dalam keadaan syahadah. Belum tentu Allah sudah memberikan apa? Belum tentu seseorang yang sudah diberikan kelonggaran harta dia mau bekerja untuk menafkahi anak istrinya, belum tentu. Atau kesempitan dalam harta dia mau bekerja untuk menafkahi anak istrinya. Tandanya apa? Tandanya dia belum dapatkan rezeki untuk syahadah. Untuk syahid. Masih banyak. Tapi ada banyak sekali tata cara agar kita mendapatkan syahid. Di antaranya kita minta dulu sebelum dapat. Mohon dulu dengan Allah. Allahumma rzuqni syahadah. Ya Allah, berikan aku rezeki untuk mendapatkan syahid. Kelak di akhirat disebut asyahid. Asyahid bukan ini, bukan, tapi maqamul syahadah ada maqamul a'la. Wa maqamul azim. Maqam syahid ini maqam yang tinggi. Bukan sembarangan. Bisa di jalannya Engkau ya Allah. Bukan di jalannya siapa saja, tapi di jalannya Allah. Waj'al mauti fi baladi rasulik. Waj'al mauti fi baladi rasulik. Dan jadikan kematianku atau kewafatanku ketika Engkau ya Allah berkeniatan, Engkau berkehendak untuk mencabut nyawaku fi baladi rasulik, di negeri utusanmu. Siapa? Baginda Nabi Muhammad SAW, utusanmu yang Engkau kasihi. Kita minta sama Allah. Semakin hari, semakin dalam setiap waktu, dalam setiap hari kita berdoa dengan doa ini, meskipun kita wafatnya di kota kita, entah itu di Solo, entah itu di Magelang, entah itu di Purworejo, atau di kota-kota kita, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menggolongkan kita di golongan penghuni Mekah dan penghuni Madinah. Nikmat doa ini. Doa ini dibaca nikmat. Kemarin ada yang nyeletuk dan berbicara sama saya, Habib, biasanya orang itu paling enak dan paling senang kalau meninggal di kotanya sendiri, sebab berkeniatan gampang dijenguk oleh saudaranya, dijenguk oleh anaknya, dijenguk oleh bapak dan ibunya, atau dijenguk oleh keluarganya yang masih hidup di rumahnya yang terdekat. Nah, itu keinginan setiap manusia dan itu wajar-wajar dan itu manusia biasa. Ada manusia-manusia yang luar biasa. Apa? Mereka berkeinginan berdekatan dengan kekasihnya. Kekasihnya siapa? Baginda Nabi Muhammad. Ketika itu dia terus membaca doa. Meskipun jasadnya ada di jasad Purworejo, jasadnya ada di Magelang, jasadnya ada di mana? Di Solo. Tapi dia digolongkan daripada orang-orang yang berkumpul bersama dengan kekasih Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah, di negaranya Rasulullah. Nikmat dah. Nikmat. Kumpul dengan para sahabat, kumpul dengan para tabi'in, kumpul dengan orang-orang yang memandang langsung wajah baginda Nabi. Ada doa. Ini bisa dibaca tiap hari. Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik waj'al mauti fi baladi rasulik. Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik waj'al mauti fi baladi rasulik. Sudah ditulis semua. Agar inilah ketentuan-ketentuan daripada ibadah haji yang seharusnya kita jalankan. Insyaallah kita bisa menjalankan semuanya. Sedikit aja. Selanjutnya kita akan membuka kitab Irsyadah Dalilul Talibin. Insyaallah kita akan baca bersama-sama. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna 'ala Allah fatub 'alaina tawbah tafsil li kulli hawba وآمن الراعي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة
أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سن صلى وسلم ربي عليه عبد العبد وآله وصحبه هداية قصد الصحب والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله رب